Buat Anda yang suka main di lapangan outdoor, ini saya saranin banget pakai ini. Yes, jadi ini adalah sepatu underrated dan menurut saya bagus. Jadi buat Anda yang misalnya pengen pakai sepatu LeBron James tapi lebih sering main di outdoor, beli ini aja. Yuk kita langsung kupas LeBron Witness 9. Nah, seperti biasa kita bakalan bahas desain dan detailnya dulu. Mulai dari box, ini boxnya menarik ya. LeBron Witness, ini ada logonya LeBron, terus juga ada tulisannya LeBron kayak biasa. Dan di depan ada tulisan Witness, serta ada logonya LeBron lagi. Kita buka, ini polos, dan ini merupakan salah satu box yang tergolong tipis juga. Jadi saya saranin minta aja double box kalau sepatu ini mau dikirim ke rumah Anda. Nah, terus sepatunya ini tampilannya sebenarnya kayak kaku gitu ya, tapi di luar dugaan tidak sekaku itu ketika digunakan. Nah, sepatu ini ada logo Swoosh-nya di sini dan di dalam, lalu di belakangnya ada logo Lion-nya King James. Di sini ada logonya King James lagi, dan di bawah masih ada nomor 23 serta logonya King James. Oh iya, nggak lupa di lidah juga ada kayak gini. Serta di paling belakang ada tulisan React-nya. Oke, sepatunya menurut saya simple aja dan saya suka sih dengan harga segini. Kayaknya ini adalah salah satu budget model terbaik. Nilainya 8,5 dari 10. Sekarang ngomongin traksi, jadi dia tuh pakai pola herringbone di atas, no gimmick, tebel banget. Terus di bawah juga ada aksen-aksennya LeBron James, ini juga tebel banget. Saya suka sih, ini durability-nya gokil banget. Nggak ada masalah sama sekali buat Anda yang suka main di lapangan outdoor. Jadi kalau misalnya sering banget main di lapangan outdoornya kasar, kayaknya perlu membidik sepatu ini. Dan saya gunain sepatu ini juga buat main cepat, ternyata nggak ada masalah, dia nggak seberat itu. Terus juga di bagian sampingnya ini dia masih ada traksi yang bisa menutup gerakan Anda kalau ke dalam-dalam gitu ya, gerak crossover. Yes, jadi sepatu ini traksinya itu mementingkan durability. Terus gimana kalau digunain buat lari-lari? Ini memang kurang fleksibel sih, walaupun bisa-bisa aja dan sah-sah aja buat para pemain kecil. Jadi dia butuh break in dan di awal penggunaan mungkin masih terasa kaku ketika Anda gunakan lari-larian. Well, sepatu ini traksinya bagus, berhenti lurus dan ke samping nggak ada masalah. Paling-paling kalau Anda mainnya gesit, dia tuh tidak se-fleksibel GT Cut. Jadi ada beberapa bagian yang bikin kaki Anda bahaya terkilir. Oke, untuk traksi karena ini kuat banget, saya kasih nilai 9 dari 10. Nah, sama-sama kita tahu kalau LeBron James itu sepatu yang kuat dan biasanya cocok untuk para big man. Sekarang dia menampilkan cushioning juga yang empuk banget. Ini pakai busa React dan kalau digunain awal-awal itu udah langsung dapat meredam. Biasanya kan kaku ya. Kalau ini enggak, beda banget. Dia emang kelihatan kaku banget, tapi kalau Anda gunain ini langsung empuk banget di bagian belakang terutama. Ini tebel dan kalau lompat-lompat kayak ada rasa memantulnya. Sepatu ini juga uniknya stabil, walaupun dia kayaknya nggak bisa merasakan lapangan dengan baik, dia agak tinggi gitu ya. Tapi kalau Anda lompat-lompat, mendaratnya tuh kayak napak banget dengan sempurna. Ya bahayanya kalau di bagian sini sih, dia kalau kekilir gini,
itu membahayakan banget. Untungnya ntar kita bahas di bagian pergelangannya udah diperbaikin. Yes, jadi kalau bicara cushioning, ini menurut saya impact protectionnya bagus, terus dia juga empuknya nyaman banget. Paling-paling kalau Anda eksplosif banget, butuh pantulan gitu ya ketika menggunakan sepatu, ini masih kurang memadai karena dia masih memikirkan cushioning yang empuk ketimbang yang bouncy untuk menunjang performa Anda ketika lompat. Yes, secara keseluruhan bobotnya juga tidak terlalu berat, jadi menurut saya masih oke punya nih. Namun demikian, ini insole-nya tipis banget dan menurut saya umur pakai cushioningnya ini gak akan terlalu lama ketika Anda bobotnya besar. Mungkin awal-awal penggunaan masih terasa tebal, tapi beberapa kali pemakaian rutin tentu akan semakin menipis. Secara keseluruhan untuk cushioning dengan harga 1,5 jutaan kayaknya nilainya 7,5 dari 10. Nah, kalau Anda beli sepatu ini terus nggak coba di toko dulu, kayaknya saya saranin pilih true to size buat yang kakinya regular. Tapi kalau kakinya lebar banget, kayaknya nggak ada masalah untuk pilih upsize. Dikit aja ya. Sekarang bicara bahan atas. Jadi dia buat untuk ukuran budget model, dia kelihatan bagus banget ya. Dia pakai kulit sintetis, terus ada meshnya di bagian tengah sini, dan ada sweatnya dikit di sisi luar ini. Jadi secara tampilan dia terlihat premium dan ini rapi ya. Ketimbang Witness yang sebelumnya, ini jelas tampilannya lebih menarik. Tapi kalau bicara nyaman atau enggak digunain, awal penggunaan itu masih terasa kaku dan dia tuh ventilasinya cuma di bagian lidah aja. Jadi bagian sini tuh terasa banget gerah dan udara masuk tuh terasa banget cuma di bagian tengah ini. Lalu di bagian depan ini juga masih butuh break-in, jadi di awal penggunaan pasti merasa sepatunya kok kaku. Lalu di bagian kelingking sini biasanya agak sakit. Lanjut soal padding, ini paddingnya tebal banget sih. Saya suka dan nyaman banget ketika masukin kaki. Walaupun di bagian depannya agak sempit, tapi di bagian pergelangan kayak memeluk dengan baik. Terus lidahnya juga ukurannya oke, gak terlalu lebar. Ada busa-busanya juga, jadi membuat tempurung kaki itu lebih nyaman. Sayangnya ini talinya kurang banget sih ya. Dia tebel tapi gampang lepas, jadi sebaiknya diikat 2 kali. Dan kalau udah kendor lagi sebaiknya Anda perbaiki karena ini sepatu talinya lumayan gampang kendor. Oke, secara keseluruhan ini tampilannya bagus, tapi memang sepatunya agak gerah. Nilainya 7,3 dari 10. Kalau bicara kuncian, ini jelas lebih bagus ketimbang seri sebelumnya. Saya biasanya gunain Witness itu bahan atasnya tipis, jadi gampang banget goyang gitu ya. Tapi yang seri ini benar-benar beda. Malahan terasa kayak pakai signature shoes-nya LeBron James. Ini bagian pergelangannya dikuncinya bagus banget. Terus di bagian depan sini juga kulitnya tebel kan ya, jadi bikin kaki gak mudah geser. Lalu yang menyenangkan adalah telapaknya lebar, jadi kalau misalnya mendarat, gampang banget nih menapaknya. Apalagi dia punya cushioning yang tebal, terus react-nya empuk, jadi impact protection-nya bagus. Paling-paling kalau emang Anda gemes dengan talinya, tinggal ganti aja, cari tali yang gampang untuk ngikat dengan erat dan gak gampang lepas tentunya. Oke, lalu dia di bagian tengah sini juga ada plastiknya, terasa menunjang banget, sepatunya lebih stabil. Secara keseluruhan untuk kuncian 8,8 dari 10.
Well, ini adalah sepatu yang bagus, ini budget model yang kuat banget buat Anda yang suka main di lapangan outdoor. Ini saya saranin banget pakai ini karena dia cushioningnya empuk, terus dia juga punya traksi yang kuat banget. Gak masalah nih kayaknya main di lapangan outdoor manapun. Dan buat Anda yang sudah melihat sepatu ini dengan harga diskon, misalnya di bawah 1 juta rupiah, gak ada masalah dan ini menarik banget untuk dibeli. Oke, secara keseluruhan nilai sepatu ini adalah 8,2 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.